Hai guys, what's up? Well, kali ini aku mau bacain energinya Shio Naga ya. Shio Naga di tahun 2025 ini kita coba lihat prediksinya sepanjang tahun ini seperti apa. Ini prediksi ya, jadi kita lihat potensinya ya. Ini tuh tergantung juga dari kamunya. Ini bakal gimana ya juga tergantung dari diri kita. Oke, kita coba lihat energinya seperti apa. Shio Naga tahun 2025 ini. Oke. Shio Naga tahun 2025. Oke, Page of Swords, The Tower. Oke. Five of Wands. Oke, kartunya kebalik semua. Oke, Eight of Swords. Oke, niat hati ambil 7 tapi turun 8 kartu. Oke, 3, 6, 7, 8. Kelihatan ya. Oke, Shio Naga. Well, di sini ada Page of Swords gitu. Jadi mungkin di awal tahun ini kamu cukup struggle gitu ya, cukup harus berusaha keras gitu ya. Dimana mungkin kamu kalau flashback ke tahun lalu ya, kamu mungkin belum bisa mewujudkan impian kamu. Jadi manifestasi kamu mungkin gagal, atau mungkin target kamu, goals kamu di tahun 2024 itu belum semuanya terwujud atau bahkan nggak ada yang terwujud. Dan di sini kamu menyadari bahwa ada kekurangan gitu, ada kekurangan, dan this time for you untuk change, untuk merubahnya ya. The Tower ini tuh masih kebalik ya. Ini kartunya banyak yang kebalik. The Tower ini kan perubahan, transformasi, dan ini harus dibalik gini. Jadi kamu harus bener-bener mengupayakan supaya segala sesuatu atau semuanya yang kamu impikan itu bisa terwujud di tahun ini. Jadi aku rasa ini cukup sangat perlu usaha yang luar biasa, yang gede juga aku rasa di tahun 2025 ini gitu ya. Jadi yang kemarin mungkin tidak terlalu ngoyo, jadi aku rasa mungkin tahun 2005 ini kalau kamu pengen adanya perubahan, progres yang baik, ya memang harus ngoyo di tahun 2025 ini, right? Oke. Nine of Swords, Five of Wands. Oke, kamu harus menghindari adanya konflik gitu ya. Ini gini. Terkadang memang konflik itu tidak bisa kita hindari. Ada potensi ada konflik kamu. Mungkin konflik entah bersama siapa, bisa bersama orang terdekat, orang jauh, atau hanya sekedar orang lewat aja gitu ya. Jadi ketika kamu bisa menghindari konflik ini, coba dihindari. Tapi kalau nggak bisa, ya memang dari atasnya memang kamu disuruh ngadepin konflik ini ya gitu. Jadi mungkin ada pelajaran-pelajaran di dalam hidup kamu terkait kenapa sih kok konflik ini datang ke hidup aku saat ini, right gitu. Jadi mungkin ada hal dimana dari dalam diri kita itu ada yang perlu dirubah, dan kita tidak tahu bahwa harus ada perubahan di bagian itu atau di bagian tersebut ya. Jadi ini temanya full perubahan untuk kamu. Usaha, kerja keras, berubah. Oke, Nine of Swords ini, jadi mungkin kenapa sih di tahun 2024 ini gitu, mungkin banyak hal yang masih belum terrealisasikan dari goals kamu atau impian kamu. Ini salah satunya adalah kamu mungkin hanya bekerja keras, tapi kamu tidak tahu strategi yang baik buat kamu itu apa. Ini perlu kamu cek gitu ke belakang sepanjang tahun lalu, apa yang udah kamu lakukan, strategi apa yang udah kamu lakukan,
kamu udah melakukan dengan model seperti apa, right gitu. Dan komparasikan dengan hal atau kondisi yang saat ini, yang tentunya itu relevan dengan kondisi kamu saat ini. Oke, jadi kalau ngomongin goals ya, kamu juga perlu cek dan recheck goals kamu tuh masih relevankah di tahun ini atau enggak, atau harus dibuang atau harus diganti ya gitu. Jadi terkadang kita dulu misalnya, aduh aku pengen banget punya mobil Eropa gitu, ini contoh right. Terus lambat laun gitu ada perubahan, aku nggak butuh banget, yang penting aku bisa kemana-mana pakai mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan gitu ya. Tapi kalau nunggu mobil Eropa nih, duitnya nunggu sampai kapan gitu. Akhirnya kamu mungkin melihat lebih ke realitas sekarang aja, sesuai kondisi kamu aja, relevan nggak ya gitu. Akhirnya kamu mungkin beli mobil Jepang gitu ya, atau mobil Cina gitu ya. Oke, dan King of Pentacles dan Eight of Swords gitu. Jadi aku rasa cukup struggle tahun ini buat kamu, tapi it's fine gitu ya. Oke, King of Pentacles, apa yang kamu bangun selama ini dalam hal karir, pekerjaan, ataupun personality kamu, itu harus ada hal yang mana hal tersebut itu bisa membuat diri kamu happy atau bisa membuat kamu terlihat istimewa. Entah apa dan gimana, kamu perlu cari tahu lebih dalam gitu ya, tentang passion kamu mungkin, tentang orientasi hidup kamu mungkin, life purpose kamu mungkin, untuk membangun identitas kamu secara profesional maybe, atau secara karir, status sosial itu lebih terarah, lebih terukur gitu ya. Oke. Dan Eight of Swords di sini mungkin bisa di pertengahan tahun atau mungkin menuju penutup tahun. Ada hal dimana yang mungkin menguras pikiran kamu. Jadi mungkin ada hal yang membuat kamu harus berhemat, membuat kamu ya mungkin kamu ini kemungkinan aja ya, mungkin kamu harus keluar uang banyak untuk ABCD dan akhirnya harus menghemat pada bidang tertentu gitu, atau sebaliknya gitu ya, karena kamu ingin sesuatu hal ya gitu, akhirnya kamu menghemat misalnya di pengeluaran tertentu kamu, di pos-pos tertentu kamu, right gitu. Oke, dan di sini ada King of Cups ya. Selain challenging tadi ini semua gitu ya, struggle ini semua, di sini tuh King of Cup, aku rasa tahun 2025 ini, 2025 ini, di tahun ular kayu ini, kamu semakin terlihat lebih matang, lebih karismatik mungkin juga gitu ya, beberapa dari kalian gitu, lebih dewasa gitu. Karena ketika kita menjalani proses hidup ini, struggle kita trial and error, learning by doing gitu ya, kita akan bisa mengambil keputusan yang mana keputusan itu tuh terbaik buat diri kita. Ini tentunya kita nggak ngomong orang lain gitu. Dan hal inilah mungkin yang membuat kamu menjadi diri kamu yang otentik ya gitu. Dan di sini aku rasa banyak orang di sekeliling kamu ya, Shio naga, yang respect sama kamu, yang menghargai kamu, yang menghormati, atau bahkan ngefans sama kamu. Jadi mungkin kalau tiba-tiba gitu ya ada orang yang ngobrol terus nyaman sama kamu, ya ini karena aura kamu tuh cukup bagus lah ya gitu ya. Aura kamu tuh cukup bagus ya. Dan ini tuh nggak sehari dua hari atau sebulan gitu ya. Ini tuh karena proses perjalanan panjang sehingga kamu tuh bisa menjadi orang yang seperti ini ya gitu. Meskipun hidup kamu penuh dengan cobaan, ujian, struggle gitu ya, tapi aku rasa kamu makin kesini makin matang, makin kesini makin bijak, dan ini membuat orang di sekitar kamu tuh nyaman sama kamu ya. Auranya tuh aura leader maybe ya gitu, tapi karismanya ada, bijaksananya ada, friendly mungkin iya, tapi tidak yang terlalu nyablak gitu, bukan gitu aku rasa.
Oke, dan di sini Seven of Swords. Jadi orang lain mungkin akan melihat kamu orang yang so far so good, right? Gitu. Orang lain akan melihat kamu orang yang bisa dikagumi gitu. Jadi kalau ada fans datang gitu ya, minta foto dan lain sebagainya, jangan kaget ya. Apalagi misal pekerjaan kamu di dunia publik ya gitu ya, atau di yang gampang me-influence orang gitu ya. Ini akan sangat dinotis banyak orang di tahun 2025 ini, right gitu. Jadi auranya cukup bagus di tahun 2025, auranya sangat bagus ya, aura gitu ya. Kita nggak tahu struggle-nya gimana. Oke. Dan di sini ada Seven of Swords. Jadi orang lain melihat kamu mungkin tidak percaya bahwa kamu mungkin collapse dalam hidup kamu mungkin penuh perjuangan. Orang lain mungkin melihat kamu tuh enjoy aja, happy aja, kayak nggak ada masalah, kayak banyak uang gitu lah. Ini kalau dari orang lain lihatnya ya gitu. Dan di sini ada Seven of Swords. Ya aku rasa nih memang panggung depan, panggung belakang kamu tuh cukup gapnya ada gitu ya. Dan bukan berarti kamu mau menutupi kamu punya panggung belakang gitu, enggak. Tapi orang lain, jadi mungkin personal branding kamu berhasil atau auranya nggak bisa bohong gitu ya. Jadi aku rasa ketika ini tahun penuh dengan tantangan gitu ya, yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita siapkan adalah diri kita ready untuk itu, mental kita ready untuk itu ya gitu. Jadi bukan berarti kita bakal collapse parah gitu, enggak gitu ya. Kita masih bisa kuat, kita masih bisa enjoy gitu ya. Ini bagian dari perjalanan diri kamu, right gitu, di tahun 2025 ini ya. Jadi ya harus ada perubahan besar, harus ada transformasi besar, tapi semuanya ini mendatangkan hasil ya. Aura kamu luar biasa ya. Oke, thank you Sionaga. Sampai ketemu di next video. Gongsi Fachai. Happy Chinese New Year. Selamat tahun baru Imlek buat teman-teman semuanya, khususnya yang Tionghoa. Selamat tahun baru, Gongsi Fachai.